Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Warahmatullahi wabarakatuh. UT Radio, Open Education Station for All. Kembali lagi di tutorial radio pada hari ini bersama saya Marisa Riana. Nah, untuk teman-teman yang berada di Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, program studi D3 Perpajakan, hari ini teman-teman akan belajar mata kuliah pajak daerah dan retribusi. Nah, topiknya tentang optimalisasi pendapatan asli daerah, kabupaten atau kota melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Menarik ya. Topik hari ini akan dibahas oleh narasumber saya, Bapak Dr. Muhtarom SEMM. Selamat bergabung Pak Muhtarom, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, Bapak, sebelum kita bahas mungkin tentang topik hari ini, Pak, boleh sedikit perkenalan dengan Pak Muhtarom nih, pendidikannya apa, lalu sampai akhirnya bisa bergabung di UT, bagaimana cerita perjalanan karirnya sedikit gitu, Pak, silakan. Baik, makasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa dan dimanapun Anda berada, teman-teman mahasiswa, seperti tadi yang disebutkan. Baik, yang pertama, saya mulai bergabung di UT itu per 1 Juli 2022. Jadi kalau sekarang bulan September itu baru 1 tahun lebih ya. Sebelumnya saya di berbagai tempat. Jadi saya ini PNS saya lulusan STAN tahun 85. Kemudian saya ditempatkan di BPKP Perwakilan Jawa Barat dari 85 sampai 2022 akhir. Nah, sejak 2022 saya sampai dengan 2018 itu di pemerintah Kota Tangerang. Di BPKP saya sebagai auditor. Saya juga pendidikan saya terakhir itu S3 di Ilmu Administrasi di Unpad. Kemudian di pemerintah Kota Tangerang saya diamanahkan jabatan di eselon 2, mulai dari kepala inspektorat, kalau dulu kepala Bawasda ya, kemudian juga kepala DPKD yang mengelola keuangan, terus kepala Dinas Kominfo sampai asisten 2. Nah, setelah itu di tahun 2018, tepatnya 3 September 2018, saya kemudian pindah ke Provinsi Banten. Saya ikut open bidding. Nah, di sana saya menduduki jabatan sebagai Kepala Bapeda Provinsi Banten. Kemudian di 2021 saya dimutasi menjadi Inspektur Provinsi Banten. 2001 sampai 2021 ya, sampai 2022 di pertengahan 2021 sampai di April 2022 saya juga ditunjuk sebagai PLT Sekretaris Daerah. Nah, di sana juga saya ditunjuk sebagai komisaris dari Perseroda di Provinsi Banten. Jadi di Banten itu dari 2018 sampai 2022. Nah, pejabat struktural itu kan kalau eselon 2 itu 60 ya, 60. Nah, kemudian saya beralih ke fungsional. Fungsional sebenarnya banyak pilihannya pada saat itu. Ada fungsional auditor juga, auditor utama. Di Provinsi Banten itu ada slotnya 1. Kemudian juga ada Widya Iswara, itu ada di Pandeglang, di punya provinsi. Nah, tapi saya milih dosen. Dosen. Ini dalam rangka
karena saya agak hobi gitu ya ngajar ya, sejak di birokrat saya juga memang sudah mulai ngajar gitu ya di swasta. Nah saya di menjelang 60 itu saya ajukan fungsional dan alhamdulillah diterima di UT ya, di UT. Jadi sejak 1 Juli 2022 saya sebagai dosen di FISIP mengampu mata kuliah perpajakan. Nah di samping dosen saya ada tugas tambahan sebetulnya ditunjuk sebagai ketua komite audit PTNBH ya. Jadi setelah lahir PTNBH 2022 kemudian dibentuk komite audit oleh MWA. Nah saya dipercaya atau alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua komite audit bersama 2 teman lainnya. Demikian. Terima kasih Mbak Ica. Luar biasa ternyata perjalanan karirnya Pak Muhtarom ini ya, seneng banget dari mana-mana akhirnya sekarang ketemu lagi di UT gitu ya Pak ya. Pak, salah satu yang menurut saya sekolah orang-orang tuh pengen sekolah internasional ke luar negeri gitu ya. Tapi yang berkualitas sebenarnya yang lulusan kayak lulusan luar negeri adalah mungkin kayak STAN, terus mungkin IPDN sekarang yang mungkin orang-orang kenal ya, karena lulusan dari situ pasti ya ini negerinya. Kalau internasional tuh ya oke, tapi ini negerinya Indonesia tuh sekolahnya tuh yang dicari-cari itu gitu Pak. Susah banget nggak sih Pak sebenarnya masuk STAN Pak? Sedikit melenceng ya. Iya, saya masuk tuh tahun 1982, tamat SMA 82. Itu langsung berarti? Iya saya langsung. Ya kalau dibilang susah, ya memang susah ya. Jadi dari 10.000 pendaftar pada saat itu, STAN itu waktu saya itu hanya 1, jadi hanya akuntansi. Berbeda dengan sekarang program diploma, ada perpajakan, ada anggaran, ada bea cukai dan sebagainya. Kursnya hanya 1. Itu yang diterima hanya 400 orang. Jadi 400 dari 10.000 ke 10 kelas. Berapa persennya tuh? Ya ampun. 4%-an ya. 4%. Dan itu ya dari sekolah saya kebetulan apa yang lain gak daftar atau gimana, hanya 2 orang gitu yang diterima dari sekolah saya. Saya dari SMA 1 Tangerang gitu. Oke. Gitu. Ih keren banget loh, beneran dari 10.000 tadi ya Pak ya? 10.000 pendaftar. Cuman 400 yang masuk. Iya. Keren. Nah, pembahasan hari ini juga sejalan dengan apa yang Pak Muhtarom pelajari mungkin ya tentang perpajakan. Nah, tentang optimalisasi pendapatan asli daerah, kabupaten atau kota ini melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Ini buat teman-teman program studi D3 perpajakan mungkin bisa menyimak ya. Dan saya mau memulai dengan apa sih Pak yang dimaksud dengan optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten atau kota melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Mungkin apa tujuannya melakukan hal tersebut Pak? Silahkan. Baik, jadi dari judulnya kita lihat itu ada 3 variabel penting yang sama-sama kita diskusikan pada saat ini. Yang pertama optimalisasi, kemudian optimalisasi itu dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi. Nah optimalisasi itu sendiri apa sebetulnya? Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa pajak itu memegang peranan yang sangat signifikan, sangat penting di dalam postur anggaran, baik APBN maupun APBD. Di postur APBN 2023 itu posisi pajak itu 70%. Jadi bisa dibayangkan penerimaan keseluruhan 70%-nya adalah pajak. Jadi itu sekitar 2.000 triliun. Nah demikian pula di pemerintah daerah-daerah tertentu seperti Jakarta gitu ya, Banten dan sebagainya, kecuali daerah yang memang minus ya. Itu memang potensinya juga luar biasa. Nah oleh karena itu maka potensi ini kan itu harus dicapai. Jadi kalau bicara optimalisasi sebenarnya bicara target. Target itu dibagi dalam target bulanan, target triwulanan dan juga target tahunan. Nah target-target ini berpotensi untuk tidak tercapai
Jadi target itu udah ditetapkan dalam APBN kalau pusat. Kalau daerah berarti dengan Perda. Ini berpotensi untuk tidak tercapai. Nah, bagaimana untuk bisa mencapainya? Maka ada upaya optimalisasi. Jadi optimalisasi ini adalah bagian dari upaya yang memang harus dilakukan gitu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka untuk pencapaian target yang sudah ditetapkan dalam undang-undang kalau PBN maupun Perda kalau di pemerintah daerah. Nah, caranya dengan apa? Dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ya, tadi apa sih tujuannya dan sebagainya. Jadi ekstensifikasi itu, bisa kasih gambaran awal dulu. Itu adalah ada perbedaan mendasar gitu ya, antara ekstensifikasi dengan intensifikasi. Ekstensifikasi itu adalah kita melakukan kegiatan yang sasarannya itu adalah penambahan wajib pajak. Jadi wajib pajak kita udah punya. Kemudian kalau kita melakukan kegiatan ekstensifikasi, itu sasaran kita adalah kita ingin menambah wajib pajak itu. Nah, sedangkan intensifikasi sasarannya adalah penerimaan. Jadi udah ada target pajaknya, sudah ada WP-nya segala macam. Dalam rangka untuk ininya kita melakukan intensifikasi agar orang yang sudah terdata itu dia bayar dan sebagainya. Jadi udah terdata. Jadi beda. Kalau tadi ekstensifikasi X gitu kan keluar, itu dalam rangka menambah wajib pajak. Karena banyak wajib pajak orang yang ataupun badan ataupun apapun gitu ya, yang dia secara peraturan perundang-undangan sudah bisa menjadi wajib pajak tapi belum terdata. Belum punya NPWP maupun MPWPD. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh aparatur perpajakan untuk dilakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi. Jadi dua aktivitas yang saling yang nanti muaranya adalah penerimaan pajak gitu. Saling berhubungan langsung. Mungkin itu Mbak Ica ya. Baik. Nah, Pak, tadi terkait tentang optimalisasi pendapatan. Sebetulnya ada dasar hukumnya nggak gitu Pak? Kalau ada, itu di mana dan di ketentuan apa Pak? Ya. Jadi memang kalau kita bicara terkait dengan penerimaan negara, penerimaan daerah, itu memang harus ada dasar hukum. Jadi ketika kita juga melakukan peningkatan melalui optimalisasi, itu ada nggak sih dasarnya? Jangan-jangan nanti petugas ini melakukan itu justru malah dilarang gitu kan. Nah, di dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan maksud saya, di dalam PP maupun di dalam peraturan daerah itu udah pasti ada. Di PP bisa kita lihat di PP 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum perpajakan. Ini merupakan tindak lanjut atau penjabaran dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Jadi dijabarkan oleh PP. Nah, di situ kita temui di pasal 112 itu disebutkan dalam rangka optimalisasi penerimaan. Nah, ketemu kan? Ya, satu PKB, pajak kendaraan bermotor, kemudian option PKB, terus yang B-nya BBNKB, option BPNKB. Pemerintah provinsi bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten kota. PKB itu pajak provinsi, BBNKB juga pajak provinsi. Kemudian ada optionnya. Option itu nanti ada persentase tertentu yang itu menjadi hak kabupaten kota. Nah, dalam rangka optimalisasi penerimaan itu, maka kedua pemerintah daerah ini, provinsi dan kabupaten kota, diminta bersinergi. Jadi kalau mereka nanti bersinergi dalam rangka memperoleh hasil dari pajak itu adalah dalam rangka optimalisasi. Jadi ditegaskan ya memang harus dilakukan gitu. Kemudian juga di dalam option pajak mineral, batuan dan bukan logam gitu ya. Itu juga sama, itu pajak provinsi. Nanti kabupaten kota dia bisa melakukan itu. Nah, dia harus melakukan sinergi dalam rangka itu. Jadi sinergi yang dilakukan antara pemerintah daerah provinsi dengan kabupaten kota itu dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Itu. Jadi banyak. Kemudian di dalam pasal 115 pun ditegaskan, ini di pasalnya ya. Jadi di pasal-pasalnya secara tegas ini saya bacakan, dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah daerah dapat melaksanakan kerjasama optimalisasi pemungutan pajak dengan pemerintah daerah lain dan pihak ketiga. Jadi Pemda itu dia bisa kerjasama dengan pusat, dengan daerah lain dan juga dengan pihak lain, pihak ketiga. Dalam rangka apa?
dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak. Jadi kalau kita lihat nanti ada kegiatan dari Pemda ini dengan ini ada PKS kerjasama, pertukaran data dan sebagainya, itu dibenarkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka optimalisasi penerimaan, dan itu dijamin dari peraturan perundang-undangan, ditegaskan dalam pasal. Di pasal 117 juga ada demikian, bahkan di penjelasannya pun ada. Jadi ketika nanti daerah melakukan intensifikasi dalam rangka optimalisasi pendapatan, itu adalah suatu agenda atau kegiatan yang memang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Gitu Mbak Ica ya. Baik. Nah, Pak, mungkin bisa diberikan contoh ya terkait ekstensifikasi dan intensifikasi yang ada di lapangan, Pak. Ya. Itu tadi, jadi teman-teman mahasiswa di mana berada ya. Jadi contohnya adalah tadi option pajak yang nanti ini belum diterapkan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, option ini akan diterapkan di nanti 3 tahun setelah diundangkan. Jadi 2025. Nah, ini adalah di situ tegaskan bahwa option pajak mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah. Jadi nanti kan kita belum tahu mana yang menjadi wajib pajak kita, mana apa udah terdata semua atau belum. Maka nanti dengan adanya kerjasama tadi dalam rangka optimalisasi itu, ya di lapangan mereka akan mendata. Jadi dalam rangka untuk mendapatkan option pajak tadi ya. Jadi mendata. Kabupaten kota mendata, provinsi juga melakukan pendataan untuk memperoleh wajib pajak tadi. Nah, dalam rangka kegiatan ekstensifikasi itu, ini adalah nanti tujuannya dalam rangka untuk penerimaan pajak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah misalnya dalam contoh di lapangan itu biasanya dibentuk tim. Jadi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi itu dibentuk tim. Misalnya tim dalam rangka menjaring wajib pajak PBJT, pajak barang dan jasa tertentu. Di situ ada pajak restoran, kemudian pajak hotel, pajak hiburan. Itu nanti ada timnya. Contoh di lapangan itu seperti itu. Buat apa tim ini? Nah, tim ini dalam rangka menjaring. Dia mendata, ini ada restoran. Ini udah jadi wajib pajak atau belum? Gitu kan? Tim ini mendatangi, kemudian dia mengecek, menanyakan semua. Oh, ternyata ini belum menjadi wajib pajak. Maka dia wajib untuk didata. Jadi mulai dari pemiliknya, izinnya, segala macam semua di situ didata. Sejak kapan dia mulai ini. Nah, nanti dia didata dan dia akan diberikan nomor pokok wajib pajak NPWPD. Kalau restoran berarti wajib pajak daerah. Nah, tim ini akan bekerja terus menyisir semua yang ada di daerah itu. Nah, hasilnya itu nanti maka akan terdapat tambahan wajib pajak baru. Yang tadinya kalau tidak dilakukan oleh tim, ini mungkin ya mereka bebas-bebas saja dan nggak bayar pajak. Nah, contoh di lapangan tuh biasanya dilakukan seperti itu. Terus misalnya juga kaitan dengan kalau pajak pusat, itu ada tim dari KPP Pratama biasanya dibentuk dari Ditjen Pajak itu juga sama, menjaring pajak-pajak pusat seperti pajak penghasilan segala macam. Kan belum semua orang yang memiliki penghasilan yang seharusnya dia menjadi wajib pajak, dia udah terkena pajak, belum tentu. Banyak orang yang punya penghasilan bebas, seperti dia misalnya dia praktek dokter pribadi gitu ya, dokter dia punya praktek sendiri, kemudian pemusik, olahragawan segala macam pendapatannya, itu belum tentu dia udah jadi wajib pajak. Artinya belum tentu terkena pajak. Nah, dalam kerangka itu maka melalui program optimalisasi, ekstensifikasi dan intensifikasi itu dia akan terjaring. Jadi ada timnya. Di lapangan tuh prakteknya seperti itu. Gitu. Jadi memang ada sasaran-sasaran yang ingin dicapai terkait dengan itu. Oke, baik. Nah, setelah ini kita akan masih membahas tentang ekstensifikasi, intensifikasi, dan apa saja sih program ekstensifikasi dan juga intensifikasi. Jangan kemana-mana, tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, Universitas Terbuka menyediakan layanan terbaik untuk mahasiswanya. UT menghadirkan salah satu aplikasi keunggulan yang bernama MyUT. Aplikasi MyUT ini hadir untuk mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan perkuliahan. Aplikasi MyUT ini sudah menerapkan teknologi single sign-on atau biasa dikenal dengan SSO. Aplikasi ini merupakan sistem layanan autentikasi guna membantu mahasiswa dalam proses masuk ke suatu situs atau aplikasi. Dengan sistem ini, mahasiswa hanya perlu login dengan akun Office 365 untuk masuk ke beberapa aplikasi sekaligus. Melalui MyUT, mahasiswa sudah dapat melihat dashboard personal, diantaranya adalah data mahasiswa dan perkembangan akademik mahasiswa tersebut. Dalam hal ini, mahasiswa akan melihat status pembayaran dan mata kuliah yang diambil. Selain itu, mahasiswa juga dapat melihat pengumuman dan kalender akademik. Informasi yang mudah didapat melalui WhatsApp dan email mahasiswa. Pembayaran yang mudah karena sudah menerapkan teknologi To-C-To-P. Fasilitas lain adalah mahasiswa juga dapat langsung masuk ke laman tutorial online, tutorial webinar, dan praktik-praktikum tanpa harus melakukan login ke aplikasi masing-masing. Begitu pula dengan layanan lainnya seperti registrasi, bahan ajar, ujian, kegiatan kemahasiswaan, dan yudisium. Mahasiswa cukup pilih layanan yang diinginkan dan otomatis masuk ke aplikasi yang diinginkan. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur chatbot untuk memudahkan mahasiswa dalam menunjang proses belajarnya. Fasilitas lain pada MyUT adalah mempermudah mahasiswa untuk mengetahui lokasi ujian, dikarenakan dalam MyUT sendiri terdapat fitur KTPU yang akan terhubung dengan maps lokasi ujian sesuai dengan UPBJJ-nya masing-masing. Dengan hadirnya MyUT dalam dua versi, yaitu versi website dan versi mobile, mempermudah mahasiswa mendapatkan layanan kapan saja dan di mana saja. Kapan aja, di mana aja. Universitas Terbuka. Kamu bisa santai di pantai tanpa takut kuliahmu ketinggalan. Universitas Terbuka. Datang di Universitas Terbuka. Kali ini aku akan mengajak kamu untuk virtual campus tour di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka atau UT memiliki kantor pusat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, serta 39 unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ yang tersebar di seluruh Indonesia. Rangka mendukung layanan kepada mahasiswa, berbagai sarana dan prasarana dibangun dan terus ditingkatkan kualitasnya. Ayo kita mulai. Di kantor pusat, terdapat gedung fakultas yang merupakan jantung dari pengembangan produk akademik UT.
Gedung fakultas telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung kenyamanan bekerja. Terdapat 4 fakultas di Universitas Terbuka dan 1 sekolah pasca sarjana. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi, serta Sekolah Pasca Sarjana. Gedung fakultas memiliki sarana dan prasarana yang terstandar yang terdiri dari masing-masing fakultas menempati 2 lantai. 1 lantai diperuntukkan untuk ruang layanan mahasiswa, ruang konsultasi mahasiswa, ruang dekan, ruang wakil dekan, ruang kepala bagian tata usaha, ruang tenaga kependidikan, dan ruang sidang. Ruang sidang dilengkapi dengan fasilitas video conference yang digunakan untuk rapat koordinasi dengan dosen yang tersebar di UPBJJ, serta ujian Open sidang. Education Station for All. Kembali lagi bersama saya Marisa Riana dan ada narasumber saya Dr. Muhtarom SEMM yang hari ini akan membahas tentang ekstensifikasi intensifikasi. Nah, kira-kira apa saja sih program ekstensifikasi dan intensifikasi ini, Pak? Melanjutkan pembahasan kita. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ica dan para peserta mahasiswa, peserta pemirsa ya, mahasiswa dimanapun Anda berada. Kalau bicara program intensifikasi, ekstensifikasi maupun intensifikasi, itu sebenarnya banyak ya. Di antaranya itu yang kita kenal tempo hari itu digulirkan salah satu kebijakan pemerintah, yaitu program amnesti pajak. Pengampunan pajak. Iya, nah di situ ini adalah salah satu strategi pemerintah sebetulnya, karena memang diyakini banyak wajib pajak yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Nah, oleh karena itu diberikan ruang agar para wajib pajak ini melaporkan sendiri sejujur-jujurnya apa adanya, sehingga nanti tidak dikenakan denda. Nah, jadi ada program pengampunan. Kan sebetulnya kalau dia wajib melaporkan ya dari hartanya sejak tahun berapa, sekarang baru melaporkan secara aturan perundang-undangannya, kan harusnya dia nanti dikenakan denda berapa tahun. Ada potensi penerimaan negara yang hilang sebetulnya di situ. Tapi pemerintah memberikan program amnesti itu. Jadi silakan. Nah, kalau nanti dia nggak melaporkan, itu ada batas waktunya ya, sampai ada amnesti pertama, kedua. Kalau nanti dia tidak melaporkan dan kemudian ada petugas pajak nanti turun, nah dia dendanya sangat besar. Maka ini program ini cukup efektif. Akhirnya banyak yang melaporkan sendiri dan di situ dia bayar pajaknya kan, dia bayar, dendanya enggak. Nah, itu salah satu program dari intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kemudian yang kedua, program ekstensifikasi itu kalau di lapangan itu gini. Jadi seperti tadi saya singgung. Jadi kita mendatangi wajib pajak di lokasi wajib pajak, baik wajib pajak daerah maupun wajib pajak pusat. Jadi ada tim didatangi langsung. Kan kalau di daerah itu petugas pajak itu sebetulnya dia hafal daerahnya, keliling-keliling dia. Mau PBB, mau pajak restoran, hiburan segala macam. Nah, itu didatengin langsung, nanti dicek apakah ini udah menjadi wajib pajak atau belum. Kalau ternyata dia sudah ada tercatat, dia pasti tahu kalau sudah, karena udah ada datanya, gitu ya. Biasanya dia mencari yang belum. Nah, nanti didata, didaftarkan. Kalau memang dia layak ya secara peraturan perundang-undangan menjadi wajib pajak, maka dia segera langsung nanti diterbitkan nomor pokok wajib pajak. Dan sejak itu nanti dia mulai ada kewajiban perpajakan. Nah, biasanya yang lewat-lewatnya itu, yang lalu, dia udah lama nih berdirinya. Itu pemerintah daerah juga ada kebijakan. Kalau yang udah lewat, ya udahlah ditarik mundur, karena memang baru sekarang. Meskipun kewajiban melaporkan itu sebetulnya dari wajib pajak itu sendiri, gitu kan. Tapi ada program pemerintah, jadi dua pihak lah. Wajib pajak juga diminta kesadarannya untuk melaporkan. Ada aktivitas dia yang bisa dipungut pajak, tapi pemerintah daerah pun tetap melakukan turun ke lapangan untuk menjaring itu. Terus juga ada petugas pajak itu mendatangi pemberi kerja atau bendahara ya ke pemerintah. Itu kalau di KPP dulu kita sering itu ada surat dari KPP mendata bendahara-bendahara pemerintah daerah, karena bendahara-bendahara pemerintah itu kan sebagai wajib pungut dan dia nanti nyetor.
Itu banyak juga yang memang belum terjaring, walaupun dia wajib pungut bisa jadi dia nggak efektif dalam pemungutannya atau tidak menyetor. Nah itu didatengin, jadi ada melalui surat didatengin, dilakukan sosialisasi. Nah ini adalah bentuk dari ekstensifikasi. Kemudian juga himbauan, surat himbauan itu kepada wajib pajak gitu ya, dihimbau untuk segera melunasi pajaknya. Nah ini intensifikasi. Jadi yang sudah terdata, sudah tercatat, ini pajaknya telat misalnya, atau apa belum bayar ya, jadi dihimbau lewat surat. Kan kita sering juga mendapat surat dari untuk segera bayar PBB gitu ya. Baik himbauan itu disampaikan kepada kita langsung ataupun melalui media-media luar gitu ya. Nah itu dalam rangka mengingatkan kepada wajib pajak. Jadi udah terdata. Kan orang banyak juga yang dia udah terdata, dia pura-pura lupa atau memang lupa beneran, dia belum sempat bayar gitu kan. Nah, ini dengan himbauan itu nanti juga bisa meningkatkan penerimaan. Kayak saya kemarin saya juga baru ingat ternyata PBB saya itu jatuh temponya di 30 September. Kan kecenderungan orang itu membayar itu mungkin kan di akhir gitu ya. Betul. Karena pertama di awal mau duitnya mungkin belum ada gitu kan. Atau ada tapi dia pakai yang lain gitu. Nah dia di akhir tapi yang penting jangan sampai telat. Kalau telat dia kena denda. Denda kan sayang. Nanti kita bayar, sekarang kita bayar, ya lebih baik kita bayar yang tanpa kena denda. Meskipun pemerintah daerah juga sering kali membuat kebijakan penghapusan denda. Nah tapi pas kalau kita ingat dan kebetulan duitnya ada, ya udah kita bayar karena kewajiban pajak gitu ya. Nah itu orang biasanya diingetin, ada himbauan. Oh iya ya, pajak saya udah jatuh tempo nih. Nah, itu efektif juga. Kemudian program lainnya juga misalnya ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kewajiban bayar pajak, tapi untuk masa yang akan datang. Jadi nanti secara keseluruhan ya, ekonomi secara umum. Jadi misalnya kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya diberikan semacam insentif bagi pelaku usaha gitu kan. Kreditnya dimurahin rate-nya, kemudian juga dipermudah segala macam perizinannya dipangkas gitu ya, yang sulit-sulitnya. Itu berupa kebijakan fiskal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, di satu sisi memang tidak terkait langsung dengan penerimaan negara dari sektor pajak, tapi kebijakan fiskal nanti yang dijalankan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang nantinya tentunya akan berdampak langsung terhadap perpajakan. Nah, itu contoh-contoh di lapangan terkait dengan program-program terkait dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Nah, oke, Pak. Nah, kalau bagaimana dengan strategi, Pak? Strategi ekstensifikasi dan intensifikasi yang harus dilakukan nih, Pak? Ya, masing-masing pemerintah daerah ya, dan juga pemerintah pusat, ini karena topik kita pemerintah daerah ya. Jadi memang harus ada strategi. Oke. Jadi jangan asal asal kerja tanpa prosedural. Nah ini paling tidak ada 4 strategi yang seringkali ini dilakukan pemerintah daerah. Termasuk saya menerapkan pada saat saya jadi kepala DPKD Kota Tangerang ya tahun 2007 sampai 2014. Nah yang pertama adalah kita membentuk satgas khusus. Jadi strategi kita bentuk satgas khusus, dan satgas ini terintegrasi dan tanggung jawab, dan kita lintas. Kalau saya bentuk lintas, jadi saya libatkan juga di situ Satpol PP misalnya ya. Terus juga nanti ada dinas perizinan gitu kan terkait gitu kan. Itu kita satgas itu bentuk itu. Nanti kita berikan pedoman kerjanya, uraian tugasnya ngapain satgas ini. Satgas ini dilatih dulu gitu ya, walaupun tidak diberikan pelatihan dalam waktu yang lama. Jadi ada trik-trik untuk dia melakukan tugas. Karena nggak boleh juga nanti mentang-mentang satgas nanti tugasnya justru nanti malah kontradiktif di masyarakat gitu ya. Karena wajib pajak dengan kita itu sebetulnya adalah ya mitra kita kan. Kita punya kewajiban mengingat mereka punya kewajiban membayar pajak. Jadi sebagai satu stakeholder. Nah, kemudian kedua, meningkatkan kompetensi petugas pajak. Nah, petugas pajak itu meskipun kalau di pusat itu kan kebanyakan dari stan. Kalau di daerah
itu jarang sekali dari stan. Jadi dari berbagai disiplin ilmu. Nah dia bisa jadi dia jarang atau sedikit yang memahami tentang peraturan perpajakan, baik peraturan pajak pusat maupun pajak daerah. Nah oleh karena itu orang yang nanti ditugaskan sebagai petugas pajak, dia harus memiliki kompetensi yang bagus. Jadi harus paham benar. Karena di lapangan tuh banyak permasalahan yang timbul nanti. Kalau dia nggak begini, dia nggak bayar, ini gimana ininya. Kalau dia mengajukan keberatan, nanti bagaimana solusinya. Nah, petugas pajak ini harus memahami peraturan perundang-undangan. Nah, kita strategi dalam rangka peningkatan tadi itu kita lakukan dengan peningkatan kompetensi petugas pajak. Jangan kita hanya petugas pajak itu dibiarin tanpa diupdate pengetahuannya. Nanti bahaya. Dia tugas ke lapangan, dia nggak bisa memberikan solusi, nggak bisa memberikan tanggung jawaban. Nah, ini akan repot. Nah itu jadi lakukan itu. Terus yang ketiga kita lakukan koordinasi dengan dinas terkait. Kita di daerah itu bekerja itu kan nggak ada yang sendiri. Betul. Pajak mengutin pajak aja, dia nggak bisa sendiri. Dia terkait dengan ketika ada reklame itu ada izin reklame. Reklame adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah. Ini harus bayar pajaknya. Tapi pemasangan reklame itu ada izinnya. Siapa yang memberikan izin? Yaitu bagian perizinan. Maka kita juga berkoordinasi. Koordinasi contohnya, tolong orang-orang yang diberikan izin ini harus diinformasikan ke kita, ke bagian pajak gitu. Sehingga kita tahu izin yang terbit pasti dia nanti ada hubungannya dengan perpajakan. Atau bahkan kalau pada zaman saya dalam proses perizinan itu harus ada rekomendasi dari kita untuk reklame khususnya. Jadi nanti itu connect. Jadi hitungannya begitu dia izinnya keluar, maka dia ada kewajiban pajaknya juga harus diselesaikan. Itu. Terus yang keempat, strateginya ya dengan sosialisasi kepada masyarakat. Karena masyarakat juga harus diberikan edukasi terkait perpajakan. Jadi jangan nanti tiba-tiba kita main kenain. Ini main tarikin nanti Bapak kena 10% gitu kan. Dari pendapatan Bapak. Itu orang menyikapinya ya terhadap pajak, misalnya pajak restoran ya, lagi-lagi restoran. Itu dia merasa ini kan pendapatan dia, keuntungan dia. Padahal pajak kita nggak mengenakan dari pendapatannya, tapi kita mengenakan dari nilai tarif yang harus dibayar dari harga barang, kemudian ditambah 10% pajaknya. Nah itu bukan dari uang yang pendapatan dia kita ambil, bukan, tapi itu beban konsumen sebetulnya. Cuman kan pedagang kalau dia tambahin itu kan jadi mahal. Betul. Tetap aja kan orang komplainnya ke itu. Nah ini juga nggak gampang kita memberikan pemahaman ke mereka, memberikan keyakinan dan sebagainya, itu susah. Bahkan saya dulu sampai mencontohkan, Bapak tahu nggak di depan ini warung Bapak rame, itu gara-gara apa Pak? Ini gara-gara nih satu jalannya diperbaiki, fasilitas jalannya oleh pemerintah, dilebarin. Dulu kan sempit seperti itu. Nah melebarin jalan perlu dana, perlu biaya. Dari mana diambil? Dari pajak. Jadi warung Bapak menjadi begitu ramai, banyak dikunjungi. Bapak lihat misalnya ada mobil segala macam bisa masuk. Itu karena sebetulnya karena ada kebijakan pemerintah di situ. Kewajiban Bapak bayar pajak. Nggak bisa langsung nggak mau bayar. Nah itu apalagi kalau orang dari kampung gitu ya, yang bukan kayak restoran-restoran yang modern gitu. Mereka memang benar kekeh mempertahankan. Itu petugas kita nggak bisa sekali langsung gol, bisa bolak-balik, tim nggak sanggup gitu kan, karena mereka ya galakan mereka kan. Iya benar Pak. Nah akhirnya kita turun lagi, kita jelasin dengan ini nggak bisa. Ya kita memang petugas pajak kan punya kewenangan sebetulnya. Kita bisa izin yang kita minta dicabut, misalnya bisa lah. Teman kita nggak mau melakukan seperti itu karena itu juga dalam mendorong perekonomian di masyarakat. Nah itu jadi sosialisasi ini benar-benar kita ke masyarakat kita elus-elus supaya mereka juga sadar gitu. Ada yang mau bayar segini aja gitu kan. Lah kita petugas pajak kan nggak bisa. Kalau kita tolerir ya salah. Betul. Penjualan Bapak segini. Yaudahlah saya bayarnya separuh aja atau sekian persen aja. Ya nggak bisa kita membenarkan itu. Jadi tapi terus itu dinamikanya luar biasa di lapangan. Nah itu saya kira strateginya seperti itu, dan ini juga memang banyak diterapkan oleh teman-teman di daerah. Pada zaman saya itu memang kita saling koordinasi gitu ya antara daerah. Gimana nih kesulitan-kesulitan mereka, kita kan suka kumpul gitu ya. Kepala dinas pendapatan itu ada forumnya, ya kita saling berbagi.
Nah, rasanya sih hampir semua daerah itu menerapkan gitu ya strategi itu. Mungkin Memang itu naik turunnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Kalau sebagai petugas pajak. Nah, mungkin bisa diberikan contoh-contoh daerah yang menerapkan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak Pak, seperti yang Bapak sebutkan di atas tadi Pak. Ya, misalnya prinsipnya semua daerah dia pasti melakukan itu, karena memang dibentuk ya. Dan kita juga biasanya kan dulu kita ada studi banding ya, kita tanya daerah dia gimana sih strateginya untuk meningkatkan itu. Nah, yang saya tahu misalnya Surabaya itu juga sama pada saat Kenapa kita tuh, Pak? ya sama dia melakukan itu. Jadi dia sebagai contoh daerah yang memang dia melakukan penerimaan itu, intensifikasi itu. Bahwa kalau dia nggak lakukan, ya orang memang benar-benar bisa nggak tercapai pendapatan. Kalau pendapatan nggak tercapai, nanti kan bisa repot ininya belanja kita. Nah, terus juga di Banten itu hampir semua, karena di Banten itu kan ada forum dinas penghasil, dari penghasil. Nah, kita di situ kan sering membahas. Itu semua menerapkan. Terus di provinsi sendiri itu juga sama. Bahkan provinsi dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi, dia ada satgas untuk yang mungkin kalau pernah kali ya di jalan itu yang berhentiin kendaraan untuk ngecek pajak. Itu gabungan antara itu bukannya polisi. Itu bukannya Dishub ya Pak biasanya, bukan ya? Ya gabungan dengan mereka, karena yang berwenang berhentiin Dishub. Nanti ada polisinya juga di situ. Nah, terus ada petugas Bapenda namanya. Nah, itu untuk pajak provinsi. Jadi di situ dia menerapkan dalam rangka apa itu? Dalam rangka intensifikasi dan juga dalam rangka ekstensifikasi. Dicek STNK-nya. Oh, ini belum bayar pajak. Oh, berarti ke Bapenda. Kalau dari polisi mungkin dilihat dari kesalahan lalu lintasnya. Kalau pajak urusan Bapenda. Itu dilakukan, itu namanya operasi. Jadi tim operasi dalam rangka menarik itu. Dan efektif juga itu. Jadi dicatat semua, kan nanti tinggal dipanggil atau dia langsung proses pembayarannya. Nah, itu dilakukan seperti itu. Terus Kota Tangerang, ya saya waktu itu ya, Kota Tangerang itu kita lakukan. Bahkan kita juga membentuk tim pemeriksa pajak. Kota Tangerang Selatan, itu ada kawan saya di situ, itu juga sama, melakukan hal yang sama. Cilegon, semua, kalau di Banten itu semua. Di daerah lain pun yang saya tahu, ya pada saat kita ada studi banding, itu juga menerapkan strategi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Oke. Nah, kenapa sih Pak perlu banget nih mungkin tiap daerah untuk melakukan program ini? Kenapa sih Pak? Ya, seperti tadi ya, untuk daerah-daerah yang besar gitu ya, yang artinya yang pendapatannya besar itu kan peran kontribusi pendapatan asli daerah yang di dalamnya adalah pajak dan retribusi dan yang lainnya tentunya itu menempati hampir 70%. Jadi ya bervariasi ya. Kalau DKI mungkin lebih, karena DKI nggak punya sumber dari pusat, dia nggak ada. Mungkin hampir 90% lebih. Kalau Banten di kisaran 60 sampai 70. Terus kabupaten kota yang di Banten itu seperti Tangerang Raya ya, kabupaten, Kota Tangerang Selatan itu juga sama. Nah, kalau itu tidak dijaga, nanti hanya target aja dong berarti. Jadi APBN kita katakanlah 5 triliun penerimaan. 5 triliun berarti kan 70%-nya, kalau kita katakan 70% berarti dari 5 triliun 3,5 ya. 3,5 triliun berarti pendapatan dari pajak kita nih daerah. 1,5-nya mungkin transfer dari pusat gitu ya. Nah, kalau kita nggak melakukan upaya itu, yang 3,5 triliun ini nggak akan tercapai. Nah, kalau tidak tercapai nanti ya rusak dong nanti program-program pembangunan. Nah, jadi makanya begitu udah diperdakan, ini udah menjadi target yang harus dilaksanakan. Nanti kan dievaluasi oleh bupati, oleh kota, oleh gubernur kalau provinsi, terus juga oleh DPRD. Kenapa yang udah diperdakan ini nggak tercapai? Apa upayanya? Nah, jadi upaya untuk melakukan tadi ekstensifikasi itu merupakan upaya yang memang wajib dilakukan dalam rangka mengamankan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam Perda maupun undang-undang kalau di pusat. Itu. Jadi itu intinya.
Baik. Nah, untuk pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, Pak, instrumen apa saja sih, Pak, yang kira-kira diperlukan oleh instansi pemungut pajak, Pak? Ya, betul. Jadi gini, kaitan dengan bahwa dia melakukan intensifikasi itu kan ada hal-hal yang harus dia persiapkan atau kita sebut dengan instrumen. Yang pertama tentunya kita melakukan pembenahan dan pengembangan sistem yang menunjang kinerja aparatur. Itu harus kita siapkan. Jadi sistemnya seperti apa yang menunjang kinerja aparatur kita nih ya, khususnya perpajakan. Terus juga nanti apakah masih berlaku atau apakah masih bisa digunakan atau enggak gitu. Karena nanti dari proses kita di lapangan itu kan nanti teradministrasi di pusat. Nah, di pusat ini udah punya sistem yang bagus belum dalam penerimaan perpajakan? Orang bayar pajak misalnya kalau sekarang itu kan udah bisa di mana aja. Kita udah punya sistem itu belum? Nah, ini menjadi salah satu instrumen dalam rangka untuk keberhasilan dalam rangka penerimaan perpajakan. Jadi harus bagus. Jadi sekarang orang maunya dia bisa bayar di tempat, dia bisa bayar dari rumah. Berarti kan harus disiapkan tuh. Betul. Sistem itunya untuk fasilitas itunya. Kalau dulu orang bayar pajak itu kan ini dari perkembangan dulu itu langsung datang ke kantor. Kantor ya kalau dulu sangat dimungkinkan karena orang mungkin tidak sesibuk sekarang gitu ya, dan teknologi nggak seperti sekarang. Nah kalau sekarang orang hampir nggak mau ke kantor, datang kantor. Dia kalau bisa dari rumah, dia sambil kapan aja. Ya kayak saya sekarang misalnya saya bayar tadi malam gitu kan, saya bayar lewat HP gitu kan. Nah, kalau pemerintah daerah tidak melakukan pembenahan terhadap sistem dalam rangka pengelolaan perpajakan, ini akan lambat dan dia akan kehilangan potensi penerimaan. Kalau sekarang masih banyak daerah yang kalau bayar SNK mau perpanjang harus tetap datang ke kantor Samsat gitu kan. Padahal udah bisa dia harusnya melakukan melalui aplikasi gitu. Itu satu dari sistem. Yang kedua, harus ada agenda rutin. Kita nggak bisa melepas gitu ya, sistem udah bagus, ini udah ketentuan udah ada semua, udah tinggal jalan, nggak bisa. Tetap harus ada agenda rutin dari kita karena kita dalam rangka untuk menyapa masyarakat, mengingatkan, sosialisasi semua. Karena di satu sisi dia punya kewajiban, di satu sisi kita punya hak, itu harus ketemu gitu. Jadi jangan nanti berhenti dan nggak boleh bosan. Jadi agenda ini terus kita kalau perlu jemput bola itu pelayanan. Pak, saya kan banyak perusahaan nih. Saya punya perusahaan angkutan. Sekian ribu kendaraan saya ini. Ini bisa nggak petugas Bapak kesini, saya mau bayar pajak nih. Harus mau kita. Apalagi urusan bayar pajak kan urusan duit. Ya kita harus jemput bola. Terus nanti dia misal PBB juga sama kan, PBB. Kalau di Kota Tangerang itu bandara itu kan PBB-nya cukup besar. Nah, itu pemerintah harus membuat pemerintah daerah harus membuat strategi tersendiri dalam rangka menarik pajak itu. Bahkan dia bisa memberikan penghargaan, apresiasi segala macam gitu ya. Terus harus dia nemuin dininya direkturnya, jangan-jangan belum dianggarin di sana gitu kan. Kalau belum dianggarin kan bisa nggak dibayar atau anggarannya kurang. Nah, itu makanya pendekatan-pendekatan seperti itu terus dilakukan dalam rangka agar target penerimaan pajak kita itu bisa kita peroleh secara maksimal. Tuh, jadi agenda rutin. Terus peningkatan kualitas internal aparat yang tadi saya sampaikan. Jadi aparat pun sama harus kita berikan kita update pengetahuannya. Dan itu menjadi kewajiban kantor itu untuk terus meningkatkan kualitasnya. Kan banyak keluhan di masyarakat, petugasnya nggak paham, petugasnya nggak tahu aturan, petugasnya misalnya kurang beretika dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi memang dalam rangka untuk berhasil itu harus ditingkatkan kualitas dari aparatur perpajakan. Dan yang terakhir penggunaan teknologi. Nah, kalau sekarang kita masih kurang memahami teknologi, kurang bisa memanfaatkan, ya goodbye sebetulnya. Udah nggak ada lagi sekarang. Kalau yang teknologi itu udah menjadi satu keharusan. Betul. Jadi sekali pembenahan sistem teknologi emang kita harus mampu. Makanya sekarang diversifikasi pembayaran pajak itu sangat mudah. Dia bisa di mana saja. Bahkan di Indomaret dia bisa bayar PBB. Kemudian juga di perbankan nggak hanya satu perbankan. Kalau misalnya daerah masih ada yang seperti itu, yang dia akan kesulitan sendiri. Jadi justru harus dia perbanyak
Karena orang kan nggak semua punya bank tertentu. Dia biasanya pakai bank ini. Nah, pengennya dia itu bisa melalui bank ini. Nah, itu diinginkan. Makanya nanti ada kerjasama dengan perbankan, sistemnya juga harus dibangun kayak gitu. Nah, saya kira itu 4 hal itu ya dalam rangka untuk instrumen yang perlu dipersiapkan. Baik Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung terkait struktur APBD ya Pak. Ini sebetulnya apa saja sih komponen pendanaan dalam struktur APBD ini Pak? Ya, tadi kan pajak disebut sebagai komponen terbesar di dalam postur APBD. APBD itu punya struktur sama kayak organisasi gitu ya. Jadi APBD itu kan anggaran, pendapatan dan belanja daerah. Jadi ada pendapatan, ada belanja. Dan ini keduanya dianggarkan, gitu kan? Kalau di pusat sama anggaran, pendapatan dan belanja negara. Ada pendapatan, ada belanja. Dan keduanya dianggarkan. Nanti ada lagi realisasi. Nah, anggaran ini kalau katakan APBD ya, APBD ini nanti dia ditetapkan lewat peraturan daerah. Jadi katakan Kota Tangerang Selatan dia target APBD-nya nih berapa? Nah, berapanya itu, berapa pendapatan, berapa belanja itu ditetapkan lewat peraturan daerah, Perda. Nah, sekarang strukturnya bagaimana? Nah, struktur APBD itu diatur di dalam PP nomor 12 tahun 2019. Jadi ada peraturan pemerintah. Yang pertama pendapatan. Jadi pendapatan, judul besarnya pendapatan, kan tadi pendapatan dan belanja. Pendapatan itu apa aja? Satu, ada pendapatan asli daerah, itu yang perolehannya dari pemerintah, yang kewenangan memperolehnya itu menjadi kewenangan daerah. Itu namanya nanti pendapatan asli daerah. Ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ada pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ya, ada punya kekayaan, kemudian menghasilkan pendapatan. Nah, itu menjadi komponen pendapatan asli daerah. Terus ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi pendapatan asli daerah pendapatan yang kewenangan mengelolanya ada di daerah. Nah, kemudian kedua ada pendapatan transfer. Transfer itu dari pusat. Itu kalau misalnya transfernya berupa pajak, nanti bagi hasil pajak itu adalah pajak yang memang kewenangan ngelolanya, mungutnya segala macam itu di pusat. Cuman kita kebagian gitu. Nah, kita kebagiannya itu namanya nanti pendapatan kita pendapatan transfer dari pusat ya, dari pusat. Contohnya misalnya PPH, PPN. Itu kan pajak yang kewenangan pengelolaannya mulai dari merencanakan, memungut, kemudian menagih dan sebagainya itu pusat. Walaupun ada di daerah kita nggak berwenang, daerah nggak berwenang. Nah, karena pajak itu ada di daerah kita, katakanlah PPH, ya, objeknya itu ada di kita, dipungut oleh pusat. Nah, nanti oleh pusat diatur sedemikian rupa berdasarkan peraturan perundang-undangan, nanti ada bagiannya, itu namanya nanti transfer. Ada transfer. Jadi ada transfer daerah itu ada transfer pusat, ada dana insentif, ada dana DP khusus dan sebagainya. Kemudian yang ketiga transfer antar daerah. Ini antar daerah misalnya dari provinsi ke kabupaten kota. Ada bantuan keuangan, ada pendapatan bagi hasil kayak pajak tadi kan. Itu kan ada bagi hasilnya. Pajak kendaraan berapa bagian kota, berapa bagian kabupaten, berapa bagian provinsi. Nah, pendapatan itu oleh kabupaten kota itu disebut pendapatan transfer antar daerah. Jadi jenisnya satu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pusat, pendapatan transfer daerah, dan terakhir lain-lain pendapatan daerah yang sah, hibah dan sebagainya. Itu ada struktur pendapatan. Nah, sekarang belanjanya kan pendapatan yang sudah terhimpun berapa triliun, kemudian kan dibelanjakan. Nah, belanja untuk apa? Nah, belanjanya berdasarkan PP 12 tadi, satu itu belanja daerah. Belanja apa? Belanja daerah ya. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi. Belanja operasi itu untuk gaji, belanja barang dan jasa segala macam, itu kelompoknya belanja operasi. Terus belanja modal. Yang kedua ya belanja modal, ketiga belanja tak terduga, dan yang keempat belanja transfer. Jadi kelompokkan lagi. Jadi semua tadi strukturnya itu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Jadi antara belanja pendapatan, uangnya tadi dibelanjakan. Nah, strukturnya seperti itu. Memang kalau tadi
bisa kita gambarkan ya, saya lupa, bisa kita tayangkan model tabelnya gitu ya, jadi lebih jelas. Nah dari kedua itu kan antara pendapatan dan belanja bisa jadi nggak seimbang, bisa jadi gedean pendapatan belanjanya kurang gitu kan, kita kurang mengalokasikan, atau kebanyakan pendapatannya kurang, belanjanya lebih gitu kan. Kayak kita kan, karena kalau belanja itu kan sebenarnya ada keinginan kita untuk pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Sama kayak di rumah tangga juga kan sama. Pengennya kita makan banyak. Beli ini, tapi begitu didukung pendapatannya kok kurang. Nah, ketika ada kegiatan atau rencana belanja kita yang harus kita mau nggak mau kita jalankan, tapi pendapatan kita kurang, nah itu nutupnya dari mana? Ayo, kalau di kita. Kalau kita dari mana ya? Bisa kurang nih gajinya. Gaji kurang, ya tapi kita kerja harus lagi, berarti istrinya kali suruh kerja lagi, Pak. Bisa. Jadi dari masuk pendapatan lagi kalau itu. Kalau misalnya bukan dari pendapatan lagi, berarti ya banyak yang dipangkas pengeluarannya. Itu mah seimbang. Ini terpaksa nggak seimbang. Pendapat belanjanya justru lebih gede. Kita bisa seperti itu di dalam struktur APBD itu bisa, yaitu melalui pembiayaan. Pembiayaan ini bisa dari minjem. Kan kita nih pendapatan kita sebulan misalnya 10 juta. Sementara kita pengen punya rumah gitu kan. Nggak mungkin kita beli rumah dalam waktu 10 juta. Apa dengan uang 10 juta. Akhirnya pendapatan kita memang nggak seimbang. Kita bisa pinjem. Nanti ada pinjaman ini kan untuk menutup keinginan kita. Nah di pemerintah daerah pun sama. Itu ketidakseimbangan itu namanya pembiayaan. Nah pembiayaan, kalau dulu kita anggaran berimbang ya. Kalau pendapatannya segitu, belanjanya segitu. Nah kalau sekarang kita strukturnya struktur kinerja. Jadi boleh saja. Nah biasanya terjadi memang seperti itu. Pendapatannya lebih kecil, belanjanya lebih besar. Nah ini ada pembiayaan, ada penerimaan pembiayaan itu dari sisa yang lalu, ada pinjaman dan sebagainya, dan nanti ada pengeluaran pembiayaan untuk cicilan, utang dan sebagainya. Nah itu strukturnya seperti itu. Jadi ada pendapatan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Pembiayaan ini tujuannya nanti atau bukan tujuannya dalam struktur dalam rangka menyeimbangkan antara belanja, pendapatan dengan belanja. Itu ya. Ini bisa dilihat deh, teman-teman mahasiswa bisa dilihat di PP 12 tahun 2019. Di situ ada di lampirannya. Baik. Pak, bagaimana kalau sekiranya PAD khususnya pajak daerah dan retribusi daerah ini tidak mencapai target? Apa konsekuensinya? Nah itu dia. Jadi tadi pendapatan APBD itu kan sudah diperdakan, atau kalau bahasa kitanya mungkin sudah diundangkan dalam bentuk perda. Artinya sudah ditetapkan targetnya sekian. Sehingga dengan target tadi itu langsung dialokasikan buat belanja kan? Buat belanja jalan, buat belanja pembangunan sekolah, buat gaji dan sebagainya. Tadi yang belanja operasi segala macam, belanja modal. Jadi udah teralokasi tuh secara anggaran. Pendapatan 5 triliun udah dialokasikan habis pasti. Nggak ada yang sisa, bahkan ada yang kurangnya dari silpa tahun lalu. Nah kalau pendapatan ini nggak tercapai, bisa dibayangkan berarti kan belanja yang sudah dialokasikan, yang tadinya mau ada proyek ini proyek itu, bisa gagal kan? Betul. Bisa gagal. Makanya kita dulu sering dengar kan, ada Kementerian Keuangan itu mengeluarkan kebijakan, ada pemangkasan anggaran, ada pemberian tanda bintang. Waktu COVID itu kan banyak dikasih tanda bintang. Itu adalah kegiatan yang memang dananya ini dikhawatirkan atau diprediksi tidak akan ada, tidak akan tersedia. Nah jadi kalau nanti petugas pajak dia tanpa ada upaya maksimal dalam rangka mengamankan target, efeknya adalah kalau dia nggak tercapai dan ketidakcapainya kan sangat signifikan, nanti belanja-belanja yang sudah dialokasikan itu nanti akan terpangkas, akan dikasih tanda bintang, akan dievaluasi, dan ini akan kinerja daerah menjadi nggak bagus gitu kan. Kenapa dulu udah bisa nganggarin sebegini, sekarang kenapa nggak ini? Jadi yang udah kita alokasikan buat pembangunan jalan, masyarakat udah menunggu, terus udah buat pembangunan sekolah yang memang masyarakat juga udah menunggu, ada sekolah, ada pendirian sekolah baru dan sebagainya, tidak bisa dilakukan karena anggarannya nggak ada. Nah itu makanya sangat penting. Jadi ada dampak di dalam pengalokasian belanja yang
nantinya bisa berdampak kepada kebutuhan masyarakat. Secara umum seperti itu. Ya. Baik, pembahasan tentang ekstensifikasi nih dan intensifikasi ini ternyata seru banget ya, sampai teman-teman di YouTube banyak yang bertanya nih, sudah masuk pertanyaan dari Vina yang bertanya nih Pak. Ya. Pak, apa sih langkah-langkah konkret yang bisa diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan optimalisasi pendapatan asli daerah? Itu yang pertama Pak, silakan. Ya, terima kasih Mbak Pina atas pertanyaannya. Seperti tadi yang saya sampaikan, jadi meskipun itu sudah ditargetkan, target itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Jadi harus ada upaya maksimal, harus ada langkah-langkah konkret. Langkah konkret yang tadi seperti saya jelaskan, bisa dibentuk satgas, kemudian mendatangi wajib pajak, terus juga kita melakukan agenda rutin secara terus-menerus, sehingga nanti diamankan itu, melatih petugas pajaknya, melakukan pembenahan sistem dan sebagainya, sehingga nanti yang sudah ditargetkan itu bisa dicapai dengan baik. Mungkin secara singkatnya seperti itu. Seperti itu ya Vina ya, semoga terjawab. Ada pertanyaan lagi dari Muni yang bertanya, Pak, bagaimana Pak untuk mengelola aset daerah seperti tanah, properti untuk mendapatkan pendapatan tambahan? Atau tadi berarti ini termasuk ekstensifikasi ya mungkin yang dimaksud ya. Silakan Pak. Ya. Tadi di dalam penjelasan terakhir di dalam struktur APBD ya berdasarkan PP 12 2019, di situ ada salah satu jenis pendapatan asli daerah. Kan tadi ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, terus lain-lain pendapatan asli daerah. Nah, kalau kita ada punya kekayaan berupa tanah, gedung dan sebagainya, kita mau manfaatin nih, Pemda mau memanfaatin, dia nanti akan menghasilkan. Nah, penghasilannya itu apakah nanti disewa oleh pihak lain ya, atau juga bagi hasil bangun gitu ya. Itu tidak masuk di dalam kelompok pajak daerah maupun retribusi daerah. Tapi dia nanti masuk dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kalau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu adalah ketika pemerintah daerah kekayaan daerahnya dipisahkan buat BUMD misalnya. Nanti ada keuntungannya, itu masuk di situ. Nah, ini boleh kalau aset itu tidak dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, boleh dimanfaatkan yang menghasilkan. Tanah misalnya sedemikian banyak gitu ya. Terus ada orang mau nyewa, perusahaan mau nyewa, boleh, nanti ada ketentuannya. Berapa dia nanti sewanya, uang sewanya itu akan masuk ke dalam menjadi pendapatan asli daerah. Dalam kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah. Atau punya bangunan ini nggak dipakai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah karena udah cukup, kantor udah cukup, ini udah cukup. Ada yang menyewa, tempatnya strategis, disewa, mau buat sekolah atau buat usaha oleh pihak swasta, boleh. Nanti ada tarifnya di situ. Tarifnya nanti berdasarkan Perda. Nah, itu bagus, itu jadi salah satu jenis pendapatan asli daerah yang memang bukan pajak daerah dan retribusi daerah. Oke, ini salah satu pendapatannya. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga nih Pak dari Hira yang bertanya, Pak, izin bertanya, bagaimana mengatasi potensi kerugian dalam optimalisasi PAD seperti tindakan penyalahgunaan atau korupsi? Dan gimana cara memastikan bahwa kebijakan PAD yang diterapkan tidak memberatkan masyarakat, Pak? Oke, ya, panjang nih pertanyaannya. Bagus ini. Pertama, sebagus apapun gitu ya sistem yang dibuat dan juga sedisiplin apapun, memang kalau kita bilang sempurna itu memang nggak ada. Betul. Karena kesempurnaan itu kan hanya milik Allah. Jadi orang pasti ada kekurangan di situ. Demikian pula baik semua. Itu juga rasanya kita susah nemuin. Pasti ada jeleknya. Di satu kelas yang di situ kelas pilihan semua orang pinter, ternyata ada juga yang nakalnya, gitu. Dalam suatu komunitas pun sama. Nah, artinya bahwa kemungkinan dari tadi petugas-petugas yang melakukan petugas perpajakan melakukan jadi segala macam, nanti yang kira-kira menyimpang itu sangat mungkin terjadi. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya, secara sistem itu sudah dibuat sedemikian rupa. Pertama, petugas pajak ini itu diawasi. Ada pengawasnya dari mulai atasan langsung sampai pimpinan, wali kota dan juga inspektorat. Jadi jangan main-main misalnya gitu kan,
Jadi instrumen untuk orang itu berbuat benar itu semua udah secara sistem udah cukup bagus. Jadi ada inspektorat di situ. Inspektorat tugasnya memang mengecek, dan inspektorat bisa menerima laporan dari manapun gitu kan, untuk mengetahui itu kalau dia main-main. Terus kedua ada juga dari BPK eksternal. BPK kan tiap tahun meriksa, dan pendapatan itu selalu jadi sampling. Jadi bagaimana mengatasi supaya orang nggak korupsi gitu kan tadi? Yaitu dengan instrumen ada pengawasan eksternal BPK. Pengawasan internal selain inspektorat ada juga dari Itjen, inspektorat provinsi kalau kabupaten kota ya. Per kota nanti ada dari provinsi turun, inspektorat provinsi. Ada dari Itjen juga. Kemudian juga ada dari BPKP. Jadi berlapis. Banyak tuh ya Pak. Banyak. Bahkan kalau nanti ada mengarah kepada kasus, itu nanti ada aparat hukum, APH. Nah, sebetulnya harus berpikir ya sekian kali orang ini untuk berbuat menyimpang yang merugikan negara gitu kan. Karena memang udah instrumen pengawasan itu begitu ketat. Ya, kalau kecuali jangan nekat gitu ya. Jangan nekat, ada penggelapan segala macam. Ya mungkin pada saat itu nggak ketemu. Tapi nanti di saat yang lain itu akan ketemu. Itu kan banyak yang penggelapan pajak, yang petugas mengakalin, akhirnya kan ketahuan. Betul. Nah itu karena memang sistem pengawasan kita udah seperti itu. Jadi pemerintah sudah membuat gitu ya instrumen-instrumen, jangan sampai nanti ini bisa menjadi dengan mudah orang untuk melakukan penyimpangan. Kemudian yang kedua, bagaimana tidak memberatkan? Gimana tuh biar tahu tuh Pak? Ya, karena gini, apapun ya pungutan yang membebani masyarakat itu harus dilandasi dengan undang-undang. Nah, undang-undang itu dibuat itu kan melalui perwakilan-perwakilan rakyat ya, melalui rakyat, dan bahas secara menyeluruh. Terus juga pada saat pembahasan dia dilempar ke publik. Jadi ada mendengar pendapat publik. Jadi daerah dalam rangka dia mengenakan pungutan berupa pajak itu pasti harus berdasarkan undang-undang. Dan itu sudah dianggap tidak memberatkan. Nah, kalau misalnya dia mengenakan di luar dari tarif yang ditetapkan oleh undang-undang yang diturunkan dengan Perda, ya itu pelanggaran. Jadi nggak boleh. Nah, undang-undang dia menyebut misalnya tarif hiburan ditentukan maksimal, katakanlah misalnya 50% maksimal ya. Artinya nanti pemerintah daerah bisa menyesuaikan. Dia boleh menerapkan maksimal 50%. Tapi kalau dia menerapkan di bawah 50%, boleh nggak? Tarifnya aja. Undang-undang menyatakan maksimal 50% untuk tarif nonton. Boleh dong berarti Pak? Boleh. Nah, nanti makanya daerah itu dalam penerapan tarif itu bisa berbeda. Tergantung daerahnya. Kalau misalnya daerah itu daerah religius, biasanya orang kan mendengarkan aspirasi masyarakat. Ini jangan terlalu banyak hiburan gitu kan. Nanti apalagi hiburannya yang agak mirip kan gitu ya. Banyak pertentangan. Nah, makanya tarifnya bisa ditinggiin supaya nanti hiburannya makin sedikit. Tapi memang kalau daerah yang di situ agak sedikit bebas, memang menjadi daerah tujuan wisata segala macam, tarifnya mungkin direndahin. Supaya apa? Supaya akan menumbuhkan fasilitas-fasilitas tempat-tempat hiburan jadi banyak. Kayak di Bali mungkin dia lebih rendah. Tapi kan pokoknya maksimalnya sekian. Nah, itu mungkin dia kan di situ kan lebih lebih bebas untuk usaha-usaha hiburan, karena di situ kan mengantisipasi atau mengakomodasi yang dari luar gitu ya. Terus misalnya tarif pajak restoran, tarif pajak PBB juga sama, batasan maksimalnya diatur dalam undang-undang. Tapi kalau pemerintah daerah memiliki kebijakan dalam rangka membantu masyarakat, ya dia boleh menerapkan tarif di bawah itu. Kayak di DKI misalnya, tarif PBB itu bagi yang pensiunan itu bisa dibebaskan asal dia mengajukan. Terus nanti kalau rumah tinggal yang di bawah sekian meter gitu kan, bebas gitu kan, itu boleh. Itu supaya nggak memberatkan. Tapi kalau nanti yang kaya atau apa, tarifnya bisa progresif, bisa lebih tinggi gitu. Tapi tidak boleh melebihi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Gitu. Jadi insya Allah yang sudah diterapkan oleh daerah itu insya Allah tidak memberatkan masyarakat. Yang berat itu kan kalau kita bayarnya kita tunda-tunda. Betul. Jadi pas mau bayar ya pasti berat karena gede. Kalau kita kita disiplin, kita tertib ya, kita ingetin insya Allah. Dan jangan diingat-ingat kalau pajak. Misalnya udah bagian bayar. Kalau kita pikirin ini
Tapi harus bayar pajak gede banget lagi, pajak mobil gede banget, pajak PBB juga gede. Udah kan nanti juga kita kan bayar juga. Kalau ada bayar aja udah jangan diingat-ingat. Itu sih begitu mikirnya. Jadi insya Allah nggak jadi beban. Betul, Toh betul. kita pikirin jadi beban juga. Jadi malah rugi kita. Betul Pak. Mungkin itu. Baik, semoga akhirnya terjawab pertanyaannya ya. Cukup kritis pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya hari ini di YouTube Universitas Terbuka. Waktunya sudah habis nih Pak. Ternyata seru sekali pembahasan ini dan banyak mahasiswa yang excited untuk bergabung untuk bertanya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya, Dr. Muhtarom SEMM yang hari ini telah membahas materi hari ini ya, tentang optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten atau kota melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Terima kasih Pak sekali lagi Pak atas penjelasannya. Ya sama-sama. Ya, terima kasih juga saya ucapkan pada Mbak Ica dan teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan kalau ada hal-hal yang memang kurang saya dalam penyampaian, itu adalah sebagai bagian dari keterbatasan saya. Kita memang masih terus belajar gitu ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UT Radio Open Education Station for All. Bye.